Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari firman Tuhan. Kali ini kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu bahasa roh. Apakah sebuah karunia dari Tuhan, ataukah itu sebuah hasil pembelajaran? Dan malam hari ini untuk mendiskusikan topik ini, sudah hadir bersama-sama dengan saya, ada Pendeta Randy Chuang, dan juga ada Guru Injil Jeffrey dan Bapak Abram. Selamat datang dan kita akan sama-sama membahas topik ini. Pastinya topik ini akan sangat seru, bukan begitu Pendeta Randy? Ya, pasti. Karena mungkin sudah banyak juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang. Apakah bahasa roh itu bisa nih kita pelajarin mengulang-ulang kata-kata tertentu, ataukah memang itu karunia dari Tuhan? Ya, betul sekali, Viana. Dan tentu kita akan sama-sama bahas ya pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Saya minta Bapak Abraham untuk pimpin di dalam doa pembukaan. Baik Bapak Pendeta, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga dan juga di dalam hati kami, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama berkumpul, juga bersama dengan audiens anak-anak Tuhan yang menonton untuk membicarakan satu topik yang sangat penting pada kesempatan ini. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang hadir, Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin, dan harapan kami dalam waktu yang singkat ini, anak-anak Tuhan boleh diberkati dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan acara ini. Amin. Amin. Baik jemaat yang saya kasihi, dan juga para pemirsa dan juga rekan-rekan saya pada hari ini yang hadir dalam studio, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang bahasa roh, itu karunia atau hasil belajar. Sebenarnya kalau kita lihat ada dua ekstrim sebenarnya yang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, tetapi mungkin sudah lama sekali itu muncul di dalam gereja, gitu ya. Jadi ekstrim yang pertama itu menghakimi orang yang berbahasa roh atau bahasa lidah sebenarnya yang punya karunia ini, tapi di satu sisi ada orang yang kemudian juga menghakimi orang yang tidak bisa mempunyai karunia ini atau bahasa roh ini, gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah orang yang merasa bisa terkadang takut untuk menggunakannya, tapi apakah betul itu dari Tuhan nanti dihakimi dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi orang yang tidak punya tetapi rindu sekali untuk punya daripada dihakimi, nanti dibilang nggak mateng rohaninya atau kurang dekat dengan Tuhan seperti begitu, maka kemudian ya udah nggak apa-apa deh belajar, dan juga mungkin ya juga ada sarananya untuk belajar bahasa roh ini, jadi akhirnya ikutlah mereka di dalam belajar. Nah, mari kita bersama-sama melihat apa yang Alkitab katakan, karena Alkitab sebagai dasar kebenaran yang harusnya menjadi tempat kita untuk boleh menemukan jawaban kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kalau kita memperhatikan kata karunia, nah karunia itu adalah sebuah kemampuan yang diberikan atau dianugerahkan Tuhan ya oleh Allah Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Untuk apa sebenarnya? Untuk, kalau kita melihat, yaitu untuk membangun, edifying, seperti itu. Untuk apa? Juga memperlengkapi, itu jelas empowering gitu ya. Dan juga supaya kita nanti bisa menjadi saksi Kristus. Ya, jadi memang diberikan itu untuk memampukan kita, ya, untuk membangun kita, memperlengkapi kita untuk bisa menjadi saksi Kristus. Ya, itu kalau kita bicara tentang karunia. Ada banyak sebenarnya kalau kita lihat karunia roh.
gitu ya. Dan kalau kita melihat ya ada banyak sekali yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi seringkali memang kita lihat banyak yang memfokuskan tentang ya karunia-karunia roh, dan ini berbicara tentang bahasa roh gitu. Nah, kata Yunani dari kata sebenarnya karunia, karismata itu akar katanya sudah jelas, karis gitu ya. Yang namanya karis itu adalah sebuah pemberian secara cuma-cuma gitu ya, gratisan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sekali lagi kita nggak pernah layak, tetapi diberikan ya untuk kita. Jadi dengan kata lain kalau kita lihat, berarti kalau kita bicara karunia roh itu tidak menuntut atau mengharuskan ada sebuah proses. Artinya kalau kita lihat di dalam Alkitab nih misalnya, contoh misalnya di Jemaat Korintus. Jemaat Korintus kalau kita lihat adalah jemaat yang paling banyak karunianya. Sampai Paulus berkata bahwa ya apa yang kamu nggak punya gitu ya. Mereka punya, tetapi tidak berbanding lurus, artinya bahwa ini kerohanian mereka luar biasa. Maka kemudian Tuhan kasih karunia yang luar biasa kepada jemaat di Korintus. Jadi tidak ada tuh korelasinya seperti itu. Karena karunia itu adalah sebuah pemberian yang Tuhan berikan. Sekali lagi untuk memampukan orang itu untuk boleh bersaksi gitu ya, untuk memperlengkapi orang ini. Nah kalau kita memperhatikan, jadi jelas sekali bahwa yang namanya karunia roh itu tidak dijadikan ya sebuah tanda kematangan rohani seseorang. Ini penting sekali, perlu kita garis bawah ini gitu ya. Jadi Roh Kudus itu memberikan karunia-Nya kepada jemaat ya, sampai sekarang saya percaya. Nah, di dalam teologi ya, misalnya di dalam Reform pun mereka percaya ada yang namanya continuationism gitu ya. Jadi ini terus-menerus, bukan namanya cessationism. Jadi berhenti. Jadi artinya ada yang pokoknya kanonisasi Alkitab itu berhenti. Tapi ada juga teologi, para teolog mereka percaya bahwa karunia-karunia roh itu masih berlangsung. Nah, kembali sangat menarik kita bicara tentang bahasa roh sebenarnya, atau bahasa lidah, glossolalia gitu ya. Glossa itu tang, laleo itu speak atau berbicara gitu ya. Jadi bicara tentang bahasa roh, bahasa lidah. Ini kalau kita perhatikan ketika peristiwa Pentakosta pertama itu ya adalah bahasa yang dapat dimengerti. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 6 sampai 12 misalnya ya. Tapi Paulus juga menunjukkan ada satu bahasa yang tidak dapat dimengerti di dalam 1 Korintus misalnya pasal 14 ayat yang kedua ya, bicara tentang ini. Nah, tetapi ada beberapa hal yang saya ingin dalam waktu singkat ini kita bersama-sama memahami ketika bicara tentang bahwa bahasa lidah atau karunia karunia atau kemudian sebuah kelas atau sebuah tempat kita bisa belajar seperti begitu ya. Ya, bagi saya bahwa yang namanya bahasa roh itu nggak bisa dipelajari, jelas sekali ya. Jadi Tuhan mengatakan bahwa di dalam Alkitab pun itu tidak bisa digunakan di tempat umum ya, tentu itu harus ada penterjemahnya. Saya percaya Tuhan juga kasih karunia orang untuk menerjemahkannya. Tetapi kemudian Paulus juga berkata begini, jangan kita melarang orang yang berbahasa lidah dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 33. Karena sekali lagi itu adalah sebuah karunia yang diberikan untuk membangun ya. Orang itu harus berkata-kata di hadapan Tuhan. Karena apa juga? Karena sekali lagi dikatakan bahwa ini sangat menarik, bahwa bahasa lidah itu tidak kaitan dengan kematangan kerohanian seseorang, tetapi bicara tentang kelemahan, iman yang lemah. Dari mana Pak Pendeta? 1 Korintus pasal 14 ayat 22 bicara tentang itu, gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat, bukan lagi bicara itu sesuatu yang kita dapat belajar, seperti latihan vokal dan sebagainya. Tetapi itu adalah karunia, itu adalah pemberian. Sama dengan karunia-karunia yang lain yang Tuhan berikan. Ya, jadi ini uraian singkat saya kalau kita berbicara tentang bahasa roh atau bahasa lidah itu sendiri. Ya, mungkin kita akan lebih diperkaya dengan diskusi kita pada malam hari ini. Demikian mungkin Viana. Ya. Jadi sebetulnya di dalam Alkitab sendiri sudah sangat jelas ya, prinsip-prinsipnya. Dan kalau melihat dari 1 Korintus 14 mulai dari ayat 27 sampai ayat 28 kan seperti tadi juga Pendeta Randy udah sampaikan gitu ya.
kalau ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Terus seorang demi seorang, berarti kan nggak barengan gitu, serempak. Terus harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Terus kalau misalnya jika tidak ada orang yang menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, kalau kita mendasarinya dari kebenaran firman Tuhan ini, juga penguraian dari Pendeta Randy tadi, berarti apakah bisa kita kemudian mengatakan apa yang beredar atau apa yang dipraktekkan di beberapa tempat itu jelas sekali adalah sebuah tindakan yang keliru, yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan? Ya, karena dasar kita adalah firman Tuhan ya. Kita nggak bisa keluar geser dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Begini Viana, kalau kita lihat di dalam Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur juga. Artinya di dalam ibadah jelas sekali ya, keteraturan. Siapa yang berbicara dan kita mendengarkan. Misalnya mulai dengan ibadah pun ada panggilan, bukan? Ibadah. Lalu kita juga mendengar, bukan? Kita berdoa minta pengampunan Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan memberikan anugerah. Jadi kalau semua misalnya berbicara ya dengan bahasa yang tidak dimengerti, kalau kita melihat ya Allah kita kan Allah yang tidak seperti itu, maka jelas sekali Paulus berkata, oke, untuk dirimu, untuk membangun, ya kan, itu yang terjadi ya. Dan tentu juga bukan menyendiri kita, tetapi membangun orang lain. Maka Paulus bicara, kalau kamu ngomong dalam bahasa seperti itu dan orang tidak mengerti, apakah kita menjadi berkat membangun orang lain? Kan tidak gitu. Orang tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ya, makanya kenapa Paulus berkata harus ada penerjemah, menyampaikan apa sih sebenarnya yang kamu bicarakan, seperti itu. Kalau hanya dirimu sendiri ya sudah di dalam kamar lah pribadi kamu dengan Tuhan, seperti begitu. Itu bisa nggak sih, maksudnya Pendeta Randy, bahwa di antara fenomena yang kita lihat gereja bahkan dalam ibadah begitu ya, ramai-ramai berbahasa roh seperti itu, lalu kemudian kita kaitkan tadi dengan Korintus, ya harus 1 orang habis 1 orang begitu ya. Tapi dalam kesaksiannya mereka yang mempraktekkan itu justru mereka tuh merasa mereka mengalami pertumbuhan gitu. Jadi mereka merasa memiliki kedekatan gitu dengan Tuhan, dan memang jadinya itu menjadi orang Kristen yang sangat militan sekali dalam pelayanan, dan itu kita lihat juga gitu ya. Itu gimana ya menurut Pendeta Randy, pandangannya gimana? Saya pikir ketika kita melihat sebuah fenomena, sekali lagi tidak lagi kita pendekatannya adalah pragmatis, tapi kita sebagai orang percaya adalah ada sebuah dasar teologi kebenaran, apa yang Tuhan ajarkan. Jadi kalau kita berdasarkan pragmatis, kita merasa bahwa kita rasa lega, kita rasa dibangunkan satu dengan yang lain gitu. Nah, kalau maafkan kita bicara, juga banyak orang menghadirkan beberapa konser dan mereka merasa terhibur. Dan apakah kita berbicara bahwa itu misalnya sebuah konser yang saya tidak mau labelkan bagaimana, tetapi kemudian orang mengatakan, wah saya merasakan luar biasa, seperti begitu. Itu kan bicara sesuatu yang sangat pragmatis, ya, tidak pada sebuah dasar tataran kebenaran firman Tuhan. Jadi ada aturannya. Jelas Tuhan memberikan sebuah kaidah. Jadi kita nggak bisa kemudian berkata, yang penting pokoknya saya merasakan sesuatu nyaman dan lain sebagainya gitu. Kita harus hati-hati. Maka kenapa Tuhan selalu mengatakan juga kita perlu ada discerning, kan, perlu kita menguji roh itu apakah betul-betul dari Tuhan atau tidak, begitu. Nah, ini penting sekali menurut saya, begitu Pak Jeffrey. Ini juga Pak Pendeta Randy, ada beberapa gereja yang mungkin kalau kita dengar mereka berargumentasi dengan dasar firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat 2 yang berkata bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Nah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi berdasarkan hal itu teman-teman berpendapat bahwa kalau berdoanya pakai bahasa roh itu lebih didengar oleh Tuhan. Jadi iblis nggak bisa ngerti kita doa apa ke Tuhan. Jadi kayak jalur khusus gitu, Bapak Pendeta. Kira-kira gimana ya Pak? Ini menarik sekali Pak Abraham ya. Tapi kalau kita melihat bicara tentang iblis itu roh atau tidak ya. Kalau kita lihat misalnya kan dalam konsep kita ya iblis itu malaikat yang jatuh. Betul. Juga roh kan.
Kalau begitu iblis bilang, lu mau nipu gua juga ngerti, gua juga roh atuh. Bila misalnya ngomong seperti begitu kan bicaranya. Jadi terlalu kita ambil sebuah kesimpulan yang sangat dangkal tanpa ada sebuah dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, tidak mengajarkan mereka berdoa di dalam roh, tapi mengajarkan prinsip doa Bapa kami, misalnya seperti begitu. Dan Tuhan berkata bahwa kita datang kepada Tuhan kita berdoa, kita ngomong seperti saking dekatnya. Kita bicara dalam teologi pemahaman kita, Allah kita adalah Allah yang imanen, bukan? Ya, seperti Bapa. Nah, kamu masuk dalam kamarmu, kamu berdoa, ya, kamu berbicara bukan di pinggir jalan untuk kemudian menunjukkan bahwa kamu punya manifestasi kerohanian yang luar biasa, performan untuk ditunjukkan banyak orang untuk melihatnya. Tuhan bilang kamu kalau seperti itu ya kamu sudah dapat upahnya. Ya kan, itu yang Tuhan kritik di dalam khotbah di bukit kan, seperti begitu. Jadi saya berpikir tidak ada dasarnya kalau kita bicara supaya iblis tidak dengar gitu ya. Cuman Tuhan, kita dengan Tuhan sendiri seperti begitu. Ya itu kembali, ya iblis itu apa sih kalau kita melihat ya. Iya, kalau nyambung tadi ya tentang bahasa roh juga ya. Ini kan memang kita banyak lihat fenomena ini kan di teman-teman kita yang di aliran tertentu begitu ya, aliran gereja tertentu. Tapi justru kita tidak melihat itu di kalangan kita nih, gereja ya Reform atau Injili begitu ya. Padahal kita juga tahu bahwa karunia bahasa roh juga kita kalau ada pun masih bisa ada begitu ya. Kalau Tuhan memang namanya anugerah, kalau Tuhan beranugerah. Ini fenomenanya kalau di gereja Injili kita sama sekali nggak dengar ini apa Tuhan tidak beranugerah memberikan karunia bahasa roh ya, atau gimana ini Pak Pendeta? Saya berpikir bahwa jelas sekali bukan berarti karunia diberikan juga bukan untuk artinya untuk show off ya, jelas enggak gitu kan ya. Tetapi kan tadi sudah dikatakan untuk memperlengkapi, untuk membangun, itu prinsipnya. Jadi saya percaya bahwa mungkin kita tidak tahu, tapi ada banyak juga orang-orang di dalam teologi yang misalnya penginjil Jeffrey sebutkan tadi, mereka punya karunia itu dan mereka lakukan itu menurut prinsip Alkitab, misalnya di dalam ruangan mereka, di dalam saat teduh mereka, dalam doa pribadi mereka dengan Tuhan gitu ya. Lalu kemudian mereka tidak ekspos gitu. Nah, satu sisi yang saya bilang adalah seperti saya katakan terlalu ekstrim ke kanan, satu ekstrim ke kiri gitu ya. Jadi saling menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi saya percaya bahwa kalau itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan dan kita berdasarkan prinsip Alkitab kita melakukannya, saya percaya bahwa itu nggak perlu kita show off gitu ya, tunjukkan pada yang lain seperti begitu. Dan intinya begini, bahwa ketika Tuhan kasih kita karunia itu, satu, untuk menolong kita semakin serupa dengan Tuhan, dan juga kita ketika dikasih karunia juga menolong orang lain juga semakin serupa dengan Tuhan, tidak lagi fokus pada diri kita sendiri gitu. Maka itu sebabnya tidak pernah ada kaitan, kalau kita lihat di dalam Alkitab kan yang ditekankan bukan bicara tentang karunia roh, tetapi lebih ditekankan tentang buah roh itu sendiri kan ya. Karena kalau kita lihat karunia roh itu sesuatu yang diberikan dari luar gitu ya. Tetapi kalau buah roh itu sesuatu yang dari dalam, yang kemudian di dalam pergumulan perjalanan iman bersama dengan Tuhan menghasilkanlah buah roh dengan 9 rasa. Kalau ditulis dalam Galatia pasal yang kelima itu tadi gitu loh. Jadi saya percaya bahwa orang semakin serupa dengan Tuhan, dia semakin tentu menghasilkan buah roh kali ya, bukan istilah bicara tentang karunia roh begitu. Dulu saya pernah punya temen juga nih ya, jadi dia itu bisa berbahasa roh waktu masa remaja saya. Seneng sekali karena bisa bahasa roh. Lalu kok kenapa bisa? Dia bilang dia berdoa, dia minta, dan itu dia berdoa berturut-turut. Dan selama 1 minggu gitu ya, baru di hari keberapa begitu, baru dia dapatkan bahasa roh. Nah ini saya jadi penasaran, pengen tanya, memangnya boleh ya kita doa minta karunia bahasa roh? Saya berpikir bahwa namanya karunia itu kan pemberiannya. Dan kita sebagai anak Tuhan, dalam arti begini, mau dibilang misalnya kita minta sesuatu sama Tuhan, yang nggak salah gitu.
kita mau minta sama Tuhan, ya kan? Kita datang kepada Bapa kita. Tetapi pertanyaan next berikutnya adalah, kamu minta itu untuk apa? Ya kan? Ini paling penting kan. Jadi bukan lagi kita berbicara tentang, wah saya dapat ini karena apa? Teman saya bahkan pada bilang, kalau kamu nggak bisa bahasa roh, kamu nggak matang dewasa rohaninya gitu. Kamu mungkin nggak dekat dengan Tuhan, kamu akan ada di level di bawah kita dan sebagainya. Di beberapa gereja nggak boleh pelayanan bahkan. Iya, bahkan tidak boleh pelayanan. Kalau seperti itu kan akhirnya minta mengejar sesuatu kan itu, ya tentu Tuhan nggak berkenan menurut saya. Itu jadi Tuhan keharusan memberikan, ya, bukan anugerah ya jadi. Iya, artinya bahwa itu sesuatu yang kita kejar untuk mendapatkan sebuah pengakuan kan, mendapatkan sebuah performance seperti begitu. Dan di mana Tuhannya gitu, ya kan? Di mana orang bisa melihat Tuhan? Kalau orang punya karunia gitu, Tuhan tambahkan misalnya, ya pada saat itu hari Pentakosta lah, katalah Kisah Rasul pasal 2 itu. Waktu Petrus yang kemudian dengan wanita aja dia nolak, oh gua kagak kenal nih Yesus itu siapa, sumpah istilahnya seperti begitu. Ketemu wanita biasa dia nggak berani ngomong gitu. Tapi kemudian di situ di dalam Kisah Rasul itu ketika Pentakosta kita melihat Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat, dan itu luar biasa ya kan. Di situ orang tidak bilang gitu ya, wah Petrus hebat, tetapi orang kemudian kembali bertobat dan memuliakan Tuhan. Jadi saya melihat bahwa itulah sebenarnya karunia dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan gitu loh. Bukan Petrus bilang, lihat tuh gua kakak terpelajar ya, gua nelayan nih, gua bisa khotbah 3.000 orang seperti begitu. Malah semakin orang dikasih karunia, semakin dia rendah hati kan, seperti begitu, sadar bahwa dia tidak pernah layak untuk bisa menerimanya. Dia hanya alat yang dipakai seperti itu. Mohon izin Pak Pendeta, tapi Ya. kalau meneruskan dari penginjil Jeffrey tadi, ya memang kondisi nyatanya kita dalam kehidupan sehari-hari akhirnya ada kelompok teman-teman yang berbahasa roh dan tidak berbahasa roh begitu dalam tanda kutip. Ya contoh di keluarga gitu ya, memang ada yang di gereja A dan di gereja B, dan akhirnya itu menimbulkan awalnya mungkin cuma ledek-ledekan, terus jadi cekcok gitu, ribut. Nah itu kadang-kadang dilema ya Pak buat kita yang awam ini, sebenarnya kita harus bagaimana gitu ya untuk menjelaskan atau berbicara kepada, ya intinya kan supaya tetap rukun lah gitu. Ya, kalau Tuhan kasih berkat harusnya kan bersyukur kepada Tuhan gitu kan. Dan tadi kan saya bicara bahwa kita tidak bicara begini, oh kamu bahasa roh berarti kamu sesat, enggak kan. Artinya kita juga percaya, dan saya juga percaya kalau dibicara dalam teologi reform pun ada yang percaya bahwa karunia itu masih berlangsung, bukan sesasionisme gitu, bukan berhenti gitu. Bukan saat kanonisasi Alkitab berarti semua berhenti. Dan masih ada karunia kesembuhan, bahasa roh dan sebagainya. Tapi persoalannya adalah kita harus menurut kaidah Alkitab bagaimana menggunakannya gitu. Jadi persoalan bukan lagi berbicara, namanya karunia kan berbeda-beda. Ya kenapa kita menekankan karunia bahasa roh? Kenapa kita juga tidak bersyukur untuk karunia misalnya hospitality yang dipunyai? Ada orang punya karunia juga apa namanya, dia melayani misalnya menjadi worship leader, pemusik dan lain sebagainya. Ada banyak karunia-karunia yang kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pun menjelaskan ya, dalam Korintus pun ada macam-macam. Nah buktinya kalau kita melihat di tangan kita pun juga jari tidak semua sama kan, tidak semua jempol kan. Nah kita melihat ini memperkaya, justru memperlengkapi tubuh Kristus. Kita melihat kenapa yang ini saja yang ditekankan gitu, padahal tidak ada kan di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa ini suatu keharusan. Di mana ada Alkitab menunjukkan ini sebuah keharusan? Tidak ada kan, seperti itu. Jadi kita bilang aja ya udah kamu karunia berbahasa roh, saya karunia masak atau makan gitu kan. Iya. Baik Pak Pendeta. Baik. Jadi menurut saya masing-masing, tapi ingat bahwa kita harus memakai itu untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan kan. Amin, seperti Pak. Begitu. Amin, Pak. Jadi kalau Abraham dikasih karunia memasak, jangan makan sendiri, bagi kita juga seperti begitu. Siapa Pendeta? Kirain tadi mau bilang, oh kalau kamu punya karunia berbahasa roh, saya dikasih Tuhan karunia untuk menerjemahkan bahasa roh itu. Belum kepikir Bu. Ya berarti balik lagi sebetulnya
kalau kita bicara tentang karunia bahasa roh, ini udah jelas ya bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Itu Tuhan yang kasih. Tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari, dan kalau secara praktis seperti tadi gitu ya, kalau kita bertemu dengan keluarga, dengan teman kerabat gitu yang mereka mungkin merasa punya karunia bahasa roh, mungkin kita juga jangan cepat-cepat langsung menghakimi gitu ya. Mungkin kita bisa diskusi, atau ya mungkin kita ajak untuk nonton Oke Talk Show hari ini ya, supaya mendapatkan pemahaman yang benar tentang bahasa roh. Justru kita bersyukurlah, oh Tuhan kasih kamu karunia ini, Tuhan kasih kamu karunia yang itu. Kita bersama-sama bersyukur kan. Namanya pemberian itu, apa yang kita banggakan sih namanya pemberian? Ya kita nggak pernah layak. Loh kita diberi, ya ngapain? Apa yang kita bisa banggakan gitu loh. Nah, apakah kita justru bersyukur kita nggak pernah layak dikasih, kita pakai itu untuk hormat kemuliaan Tuhan gitu. Misalnya justru karunia bahasa roh untuk orang yang kurang beriman misalnya, semakin kemudian Tuhan kasih ini, Tuhan tolonglah saya supaya semakin beriman, saya semakin percaya kepada Tuhan. Jauh lebih baik daripada kita jatuh menghakimi orang, yo nggak punya bahasa roh, berarti kamu itu kurang ya, kurang beriman, kamu nggak matang, kamu nggak dewasa. Sebaliknya menurut saya, ya kalau kita nggak dikasih karunia itu, jangan kemudian kita sewot dan kita juga menghakimi mereka gitu ya, lalu kita menjudge mereka dan sebagainya gitu. Lebih baik menurut saya ingatkan mereka ada prinsip-prinsip dasar kebenaran firman Tuhan seperti itu. Kalau karunia memecah, nggak beda karunia dengan politik ya jadinya. Dengan pilihan politik ya. 2024. Iya, oke. Tapi kayaknya kalau Bapak Abraham ya dengan segala karunia-Nya itu imannya memang semakin bertambah ya, karena Bapak orang beriman ya. Oke, terima kasih kehadirannya untuk Pak Abraham, juga GI Jeffrey, dan tentunya juga Pendeta Randy. Karena pembahasan kita pada malam hari ini, mungkin ini satu topik yang sudah pernah kita dengar, tapi pastinya ini akan menyegarkan kembali dan mengingatkan kita akan prinsip yang ada di dalam Alkitab terkait bahasa roh. Mungkin Pendeta Randy ada lagi yang mau disampaikan untuk akhir dari Oke Talk Show malam hari ini? Saya berpikir bahwa sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, lalu Tuhan mampukan memberikan karunia kepada kita. Ya karunia itu yang kita terima bukan untuk sebuah kebanggaan, artinya menyombongkan diri. Tetapi karunia itu kita pakai untuk hormat kemuliaan, bukan untuk menghina sesama kita, bahkan sesama anak Tuhan kita saling menertawakan. Saya pikir Tuhan tidak berkenan akan hal ini. Kita bersama-sama bersyukur kalau Tuhan memberikan karunia-karunia kepada saudara-saudara kita, dan kita juga ingin mendukung dia agar dia juga semakin maksimal untuk Tuhan gitu. Tetapi di satu sisi kita juga harus memikirkan dan bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Pada orang yang diberi banyak, yang dituntut banyak, seperti itu kan ya. Jadi itu sebabnya karunia harusnya membawa kita semakin rendah hati, semakin mengenal Tuhan, semakin Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Kita nggak semakin kelihatan, tapi kita punya karunia banyak. Tuhan semakin tidak terlihat dan kita semakin terlihat. Saya berpikir bahwa jelas Tuhan tidak senang dan Tuhan tidak dimuliakan. Begitu, Viana. Terima kasih sekali lagi Pendeta Randy. Terima kasih Viana, Bapak Abraham, Penginjil Jeffrey. Terima kasih. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap karunia yang Kau anugerahkan buat kami. Dan biarlah malam hari ini atau hari ini kami semakin disadarkan bahwa ketika Engkau memberi kami, memperlengkapi kami dengan setiap karunia yang ada, itu Tuhan boleh membawa kami semakin memuliakan Engkau dengan semuanya itu Tuhan. Semakin membangun komunitas kami sebagai keluarga besar anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Kami rindu Tuhan dengan setiap keberagaman karunia yang Kau anugerahkan, kami boleh saling memperlengkapi, saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar bersama, berdiskusi bersama-sama, dan sungguh Tuhan kami rindukan
Melalui acara ini, setiap kami semakin diperlengkapi lagi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bekal penting di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dengan demikian, rekan-rekan sekalian, Oke Talk Show episode kali ini telah selesai. Tapi jangan lupa untuk kembali lagi menyaksikan Oke Talk Show episode berikutnya, karena masih ada topik-topik menarik lainnya yang akan kita bahas dan diskusikan bersama. Sekian untuk episode hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.